teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 soal dan juga pembahasan untuk skill ke-6 sampai skill ke-8 dalam soal structure question dalam tes TOEFL. Nah, bagi kalian yang ingin mengerjakan tes TOEFL, alangkah baiknya jika kalian lebih banyak belajar dan lebih banyak mengerjakan soal-soal tes TOEFL sehingga nantinya kalian bisa lebih terbiasa dengan bentuk-bentuk soal TOEFL sehingga kalian dapat mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sebelum kalian lanjut melihat video ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan soal yang ada di link deskripsi di bawah ya. Nah, dengan kalian mengerjakan soal itu dulu, maka kalian akan bisa tahu sejauh mana sih kemampuan kalian saat ini dan apakah kalian perlu meningkatkan kemampuan kalian lagi ataukah tidak. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerjakan soal tersebut, maka kalian dapat melihat pembahasan dari soal-soal tersebut dalam video ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini, stay tune. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerjain soal yang ada di link deskripsi kan? Gimana hasilnya? Saya harap nggak banyak yang salah ya. Oke, kita langsung mulai saja ya penjelasan mengenai soal-soal tersebut. Untuk nomor 1 ada kalimat The President of the United States appoint the cabinet members. Bla bla bla. Appointments are subject to Senate approval. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu the president yang diikuti dengan verb yaitu appoints. Kemudian kita bisa lihat lagi ternyata ada subjek lagi yaitu appointments yang diikuti dengan verb yaitu are. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada dua subjek dan juga ada dua verb. Jadi kalimat ini mengandung dua klausa. Nah, karena kalimat ini ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, maka kalimat ini akan rancu kalau dibiarkan begitu saja. Maka dibutuhkan konektor untuk menghubungkan antar klausa ini ya, antar klausa yang depan dengan klausa yang belakang agar kalimat ini menjadi benar. Nah, konektor apa yang tepat untuk kalimat ini? Konektor yang dibutuhkan adalah coordinate connector. Kenapa? Karena sebelum konektor ini ternyata ada tanda koma. Nah, di sini untuk yang adverb konektor, jika adverb konektor berada di tengah kalimat, maka biasanya tidak ada tanda koma yang mendahuluinya. Sementara itu, jika coordinate konektor, maka ada tanda koma yang mendahuluinya. Nah, karena di sini ada tanda koma yang mendahuluinya, maka di sini yang dibutuhkan adalah coordinate connector ya. Kalau kalian agak bingung, mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi kalau dalam bahasa Indonesia kayak apa polanya gitu ya. Kalau coordinate connector kan itu terdiri dari and, but, yet, so, or gitu ya. Kalau di bahasa Indonesiain kan artinya dan, jadi, tetapi, atau gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya sebelum kata dan itu ada tanda koma kan. Misal bla 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 dan bla 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 gitu kan biasanya ada tanda komanya. Kemudian sebelum kata tetapi juga kan biasanya dalam bahasa Indonesia juga ada tanda koma. Sebelum kata jadi juga kan ada tanda komanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris juga sama. Hal itu juga berlaku dalam bahasa Inggris. Jadi ada tanda koma sebelum coordinate connector. Nah, jadi untuk nomor 1 ini yang kita cari jawaban yang mengandung coordinate connector. Untuk jawaban yang A salah. Kenapa? Karena ini subjek ya, jadi tidak mengandung coordinate connector. Jadi ini salah. Untuk yang B ini salah. Kenapa? Karena ini merupakan frasa preposisi. Maksudnya gimana? Jadi di sini ada kata depan with yang diikuti dengan object of preposition yaitu there. Jadi
then ini berfungsi sebagai objek dari kata depan with. Jadi ini tidak mengandung coordinate connector ya, jadi salah. Kemudian yang C ini salah. Kenapa? Karena ini mengandung adverb connector cause. Maksudnya yang kata because. Jadi di sini kan seperti yang tadi saya bilang kan kita butuhnya coordinate connector ya, bukan adverb connector karena ada tanda koma yang mendahului. Jadi untuk yang C salah. Selanjutnya yang D ini merupakan coordinate connector yaitu path. Jadi untuk nomor 1 yang betul adalah jawaban yang D. Oke, selanjutnya nomor 2 ada kalimat the prisoners were prevented from speaking to reporters because bla bla bla. Nah, di sini ada subjek yaitu the prisoners yang diikuti dengan verb yaitu were prevented. Nah, di sini ternyata ada konektor loh. Mana konektornya? Yaitu because. Ini merupakan adverb konektor ya. Because itu adverb konektor, bukan coordinate konektor ya. Kalau coordinate konektor kan didahului dengan tanda koma. Ini kan tidak ada tanda koma yang mendahuluinya. Jadi ini merupakan adverb konektor. Nah, karena ada adverb connector, sementara di sini baru ada subjek dan verb yang hanya berjumlah 1, maka kita membutuhkan subjek dan verb lain. Karena kan fungsi adverb connector itu menghubungkan antar klausa, di mana satu klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, di sini kan baru ada satu subjek dan satu verb, maka dibutuhkan satu subjek dan satu verb lagi yang akan membentuk klausa yang lain. Jadi untuk nomor 2 yang hilang apa? Yang hilang adalah subjek dan verb. Jadi kita harus cari ya jawaban yang mengandung subjek dan verb. Oke, yang A salah. Kenapa? Karena yang ini hanya mengandung verb saja, yaitu not wanting. Nah, ini tidak mengandung subjek ya, jadi ini salah. Kemudian yang B salah. Kenapa? Karena jawaban ini mengandung subjek yang double. Jadi ada 2 subjek, yaitu the story dan juga the spur attendant. Nah, di sini salah ya, karena kan kita hanya butuh satu subjek dan satu verb saja ya. Jadi ini jawaban yang salah. Kemudian yang C ini salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek yaitu the public. Sementara kan kita butuh verb juga. Jadi ini salah. Nah, kalian mungkin bingung dengan kata to hear. Nah, to hear ini bukan merupakan verb ya. Kenapa? Karena di sini ada kata depan to yang diikuti dengan hear, di mana here ini merupakan object of preposition. Jadi here ini merupakan objek dari kata depan to. Jadi to here itu menunjukkan frasa preposisi ya, ini bukan verb. Jadi karena yang C tidak mengandung verb, hanya mengandung subjek saja, jadi ini salah. Kemudian yang D ini mengandung subjek dan verb, di mana subjeknya adalah the superintendent, kemudian verbnya adalah didn't want. Jadi jawaban yang betul nomor 2 adalah yang D. Selanjutnya nomor 3 ada kalimat like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where bla 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 of important events took place. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu Lauderdale yang diikuti oleh verb yaitu manage. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat ada konektor. Konektornya mana? Konektornya yaitu where, di mana where ini merupakan adverb konektor. Jadi kan sebelum kata where ini kan tidak ada tanda koma. Jadi where merupakan adverb konektor, bukan coordinate
konektor. Selanjutnya kita bisa lihat ada verb yaitu talk. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada satu subjek dan juga ada dua verb. Nah, kalau ada dua verb, otomatis subjeknya juga harus ada dua ya. Karena di sini baru ada satu subjek, maka yang kita butuhkan adalah subjek yang lain. Jadi yang hilang adalah subjek. Oke, kita lihat ya dari pilihan jawaban yang ada mana yang betul. Untuk jawaban A salah. Kenapa? Karena ini mengandung verb yaitu was. Jadi salah ya, karena kan sudah ada verb. Kita butuhnya hanya subjek saja. Jadi ini salah. Untuk B salah. Kenapa? Karena sama dengan yang A ya. Ini ada verb yaitu was. Jadi salah. Untuk yang D salah. Kenapa? Karena ini juga ada verb existed. Jadi salah ya. Untuk yang C ini merupakan subjek. Satu-satunya subjek dalam pilihan jawaban yang ada. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 4 ada kalimat bla 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 suck groundwater from below. Some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Nah, di sini bisa kita lihat ada verb yaitu suck. Kemudian ada subjek yaitu some parts yang diikuti dengan verb yaitu have begun. Nah, kita lihat ya, di sini ada dua verb, tapi subjeknya cuma ada satu. Jadi, yang dibutuhkan adalah subjek lain ya. Jadi, harus ada dua subjek, sementara di sini baru ada satu subjek. Selanjutnya, di sini kan ada dua verb. Berarti ini merupakan dua klausa. Nah, untuk menggabungkan antar klausa kan dibutuhkan konektor. Nah, di sini belum ada konektor sama sekali. Konektor yang dibutuhkan apa sih? Konektor yang dibutuhkan merupakan adverb konektor. Kenapa? Karena yang di sini kan yang hilang adalah konektor yang berada di depan kalimat ya. Nah, untuk konektor yang ada di depan kalimat itu adalah konektor adverb konektor. Kalau koordinat konektor, dia tidak bisa berada di depan kalimat. Koordinat konektor hanya boleh berada di tengah-tengah kalimat. Kalau adverb konektor bisa di depan, bisa juga di tengah kalimat. Jadi untuk kalimat ini yang hilang itu adverb konektor, bukan koordinat konektor. Selanjutnya kita bisa lihat untuk verb yang pertama yaitu suck. Di sini kan verb ini ada akhiran ed. Nah, kalau kalian ingat ya, ini yang verb yang ada akhiran ed itu merupakan past participles. Nah, past participles untuk membuat dia menjadi verb itu dibutuhkan kata kerja bantu. Nah, sementara ini belum ada kata kerja bantunya ya, baru ada kata kerja utama yaitu suck. Jadi untuk nomor 4 yang hilang cukup banyak ya. Apa aja yang hilang? Yang hilang adalah adverb konektor, subjek, dan juga kata kerja bantu. Oke, kita langsung lihat jawaban yang ada ya. Untuk jawaban A salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek dan kata kerja bantu, di mana subjeknya adalah pumps. Kata kerja bantunya adalah have. Kemudian yang C salah. Kenapa? Karena C mengandung koordinat konektor yaitu so. Ingat, koordinat konektor itu tidak boleh di awal kalimat. Koordinat konektor hanya boleh di tengah kalimat. Jadi ini salah ya. Kemudian yang D ini merupakan frasa preposisi di mana ada kata depan with yang diikuti dengan object of preposition yaitu pumps. Jadi ini salah ya karena sama sekali tidak mengandung adverb konektor, subjek maupun kata kerja bantu. Kemudian yang pilihan yang B ini mengandung adverb konektor, mengandung subjek, dan juga mengandung kata kerja bantu.
di mana adverb konektornya adalah S, yang diikuti dengan subjek yaitu pumps, kemudian ada kata kerja bantu have. Jadi untuk nomor 4 jawaban yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 5, ada kalimat case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Bla bla bla, used extensively by numerous researchers. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata ada subjek yaitu case studies. Kemudian ada verb yaitu are. Kemudian di sini kita bisa lihat ada verb lagi yaitu use. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 verb, sementara subjeknya baru ada 1. Jadi yang dibutuhkan adalah 1 lagi subjek. Kemudian, karena ada 2 verb, berarti ini ada 2 klausa. Nah, antar klausa dibutuhkan konektor yang menghubungkannya agar kalimat ini tidak rancu karena memiliki lebih dari 1 verb. Nah, di sini belum ada konektor ya. Konektor yang tepat apa sih yang di sini? Konektor yang tepat adalah coordinate konektor. Kenapa? Karena di sini ada tanda koma yang mendahului coordinate konektor tersebut ya. Jadi kalau adverb konektor tidak ada tanda koma yang mendahului. Kalau coordinate konektor ada tanda koma yang mendahului. Selanjutnya kita bisa lihat untuk verb yang kedua yaitu use. Ini merupakan past participles karena verb ini diakhiri dengan kata ed. Nah, past participles untuk menjadi verb membutuhkan kata kerja bantu untuk membuat past participles itu berperan sebagai verb. Nah, di sini belum ada kata kerja bantunya ya. Jadi, untuk nomor 5 yang hilang cukup banyak ya. Apa aja yang hilang? Yang hilang adalah coordinate konektor, subjek, dan juga kata kerja bantu. Oke, kita langsung mulai lihat jawaban yang ada. Yang A salah kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek dan kata kerja bantu, di mana subjeknya adalah they, kata kerja bantunya adalah are. Kemudian yang B salah kenapa? Karena ini hanya mengandung kata kerja bantu. Kemudian yang C salah kenapa? Karena ini hanya mengandung coordinate konektor dan juga subjek, di mana coordinate konektornya adalah yet, subjeknya adalah they. Kemudian yang D ini mengandung coordinate konektor, subjek, dan juga kata kerja bantu, di mana coordinate konektornya adalah yet, subjeknya adalah they, verbnya adalah are. Jadi untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 6. Ada kalimat, according to the hypothesis in the study, the monads pick up the magnetic field of the blah 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 migrate by following magnetic fields. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu the monads yang diikuti dengan verb yaitu pick up. Kemudian ada verb lagi yaitu migrate. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 2 verb. Nah, sementara subjeknya baru ada 1. Jadi di sini butuh subjek 1 lagi. Kemudian, karena ada 2 verb, maka kalimat ini berarti mengandung 2 klausa. Untuk menghubungkan antar klausanya ini dibutuhkan konektor. Nah, konektornya di sini belum ada ya. Konektor yang tepat adalah adverb konektor. Kenapa? Karena di sini tidak ada tanda koma yang mendahului konektor tersebut. Kemudian kita bisa lihat ya, di sini ternyata ada kata depan yaitu of. Nah, kata depan ini butuh objek dari kata depan. Nah, sementara di sini
setelah of belum ada objek dari kata depan tersebut. Jadi nomor 6 yang hilang apa aja tadi? Yang hilang adalah object of preposition atau objek dari kata depan of itu tadi, kemudian adverb connector dan juga subject. Oke, kita langsung mulai saja ya, lihat jawaban yang ada. Untuk yang A salah, kenapa? Karena ini hanya mengandung object of preposition. Jadi salah ya, karena tidak ada adverb connector dan subjeknya. Kemudian yang C salah, kenapa? Karena ini mengandung verb yaitu are. Sementara kita kan sudah ada verb yaitu migrate ya, jadi ini salah. Kemudian yang D salah, kenapa? Karena ini hanya mengandung object of preposition. Kemudian yang B, ini mengandung object of preposition, adverb connector, dan juga subject, di mana object of preposition-nya adalah target, adverb connector-nya adalah since, kemudian subject-nya adalah monarchs. Jadi untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 7, ada kalimat bla bla bla, so the relations among neurons, they do not preclude the possibility that other aspects are important. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada verb yaitu so. Selanjutnya ada subjek. Subjeknya mana? Yaitu they. Kemudian subjek ini diikuti dengan verb yaitu don't. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada 2 verb, sementara baru ada 1 subjek. Nah, jadi kurang 1 subjek lagi. Nah, karena ada 2 verb, maka berarti ini merupakan 2 klausa. Antara klausa dibutuhkan konektor yang menghubungkannya. Konektor yang tepat apa? Konektor yang tepat adalah adverb connector, karena di sini konektor yang dibutuhkan berada di awal kalimat. Sementara kalau coordinate connector kan tidak boleh di awal kalimat, hanya boleh di tengah kalimat. Jadi yang hilang apa? Yang hilang adalah adverb connector dan juga subjek. Pilihan jawaban yang A salah, kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek, tidak mengandung adverb connector. Kemudian yang B salah, kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek saja. Yang D salah, kenapa? Karena yang D mengandung kata penghubung, yaitu however. Sementara kita kan butuhnya adverb connector ya. Di sini however ini bukan merupakan adverb connector ya, jadi ini salah. Kemudian yang C ini mengandung adverb connector dan juga subjek, di mana adverb connectornya adalah although, kemudian subjeknya adalah neural theories. Jadi jawaban yang betul untuk nomor 7 adalah yang C. Kemudian nomor 8, ada kalimat bla 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 or refinance, the lender will generally require setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and homeowners insurance. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu the lender. Kemudian ada verb yaitu will. Nah, kita bisa lihat ya, di sini baru ada 1 subjek dan 1 verb. Jadi yang dibutuhkan adalah subjek dan verb lain, dan juga karena nantinya akan ada 2 klausa yang terdiri dari masing-masing 1 subjek dan 1 verb, maka dibutuhkan konektor. Konektor yang dibutuhkan apa? Konektor yang dibutuhkan adalah adverb connector, karena ini berada di awal kalimat. Jadi nomor 8 yang
yang dibutuhkan adalah adverb connector, subjek, dan juga verb. Yang A salah, kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah a home, verbnya adalah is. Kemudian yang B, ini juga hanya mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah a home, kemudian verbnya adalah is back. Nah, kemudian yang C salah, kenapa? Karena ini hanya mengandung adverb connector dan juga subjek, di mana adverb connectornya adalah when, kemudian subjeknya adalah a home. Kemudian yang D mengandung adverb connector, subjek, dan juga verb. Adverb connectornya adalah when, subjeknya adalah a home, yang diikuti dengan verb yaitu is Paul. Jadi nomor 8 yang betul adalah yang D. Kemudian nomor 9 ada kalimat if ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, bla bla bla, generally blocked by the ozone concentrate in the atmosphere. Nah, di sini ada adverb connector yaitu if, yang diikuti dengan subjek yaitu ultraviolet radiation, yang kemudian diikuti juga dengan verb yaitu enters. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata di sini ada satu subjek dan juga ada satu verb, sementara udah ada adverb connector. Berarti dibutuhkan subjek dan verb lagi, karena kan fungsi dari adverb connector kan menghubungkan antar klausa, di mana yang satu klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi karena baru ada satu subjek dan satu verb, maka dibutuhkan satu subjek dan satu verb lagi untuk membentuk klausa yang lain. Jadi yang hilang nomor 9 adalah subjek dan juga verb. Kemudian kita langsung lihat saja ya jawaban yang ada. Jawaban yang A salah, kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek. Kemudian yang C salah, kenapa? Karena ini mengandung coordinate connector yaitu so. Kita kan tidak butuh lagi ya coordinate connector karena di kalimat ini sudah ada adverb connector yang menghubungkan antar dua klausa. Kemudian yang D ini mengandung konektor yaitu then. Jadi ini salah ya. Kemudian yang B mengandung subjek dan juga verb, di mana subjeknya adalah it, verbnya adalah is. Jadi nomor 9 yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 10 ada kalimat among human chromosomes the Y chromosome is unusual. Bla bla bla. Most of the chromosomes doesn't participate in meiotic recombination. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata ada subjek yaitu the Y chromosomes. Kemudian ada verb yaitu is. Selanjutnya ada verb yaitu most of the chromosomes yang diikuti dengan verb yaitu doesn't. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada dua subjek dan ada dua verb. Nah, ini berarti ada dua klausa dalam kalimat ini. Ingat, jika ada dua klausa, maka dibutuhkan konektor untuk menghubungkannya agar kalimat ini menjadi tidak rancu. Nah, karena di sini belum ada konektor, maka kita butuh konektor. Konektor apa yang dibutuhkan? Kita bisa dilihat di sini ya. Ternyata sebelum konektor yang kita butuhkan, ternyata tidak ada tanda koma yang mendahului. Maka konektor yang dibutuhkan adalah adverb konektor, bukan coordinate konektor. Kalau coordinate konektor itu ada tanda koma yang mendahului. Jadi nomor 10 yang dibutuhkan adalah adverb konektor. Oke, kita mulai lihat jawaban yang ada ya. Jawaban yang A salah, kenapa? Karena in merupakan kata depan. Jadi ini salah. Kemudian yang B salah karena ini merupakan coordinate konektor. Jadi salah ya. Kemudian yang C salah karena ini juga merupakan coordinate konektor.
Kemudian yang D ini merupakan adverb connector. Jadi nomor 10 jawaban yang betul adalah yang D. Oke, itu pembahasan yang terakhir ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai pembahasan soal yang tadi? Saya harap pembahasan tadi dapat membantu kalian ya dalam lebih memahami mengenai skill ke-6 sampai skill ke-8 dalam soal structure question. Sehingga nantinya kalian dapat lebih mudah untuk mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.